Bapak Ibu sekalian, ini apa sudah mendengar semuanya? Ya. Jadi Al-Ustadz Ahmad Sukino mendahului kita pada hari Kamis ya, tanggal 25. Kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa afu'ahu wa akrim nuzulahu wa basir malkhalahu wa usilu bil ma'i wa talji wal baradi wa naqihi minal khataya kaminal yunaqasabula bayadu minal danas wa badil zawani khairan min zawjihi wa khairan fil antal banir wa adaban nar. Ya, semoga Allah memberikan ampunan kepada beliau dan diterima di sisi Allah SWT sebagai hamba yang taat dan diterima ibadahnya, dan semoga keluarga yang tinggalkan mendapatkan kesabaran, diberikan kekuatan untuk mengemban amanah yang sampai saat ini ya, perkembangan dakwah di MTA cukup luas, sehingga beberapa hari yang lalu kita sudah dapat kabar juga pas beliau sedo langsung ada musyawarah di antara pengurus perwakilan se-Indonesia termasuk sesepuh-sepuh dan pengurus pusat, sehingga sebagai penggantinya sekarang diampu oleh Ustadz Nur Kholis Saifullah LCMA. Kenapa? M-Hum itu apa? S2 bagian hukum. Semoga perjuangan kita ke depan, kita sudah biasa. Jadi warga MTA itu siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin. Jadi siapapun yang memimpin itu selama tidak keluar dari aturan agama Islam itu kita wajib taat, samina wa ata'na. Kecuali kalau pimpinan itu ngajak berbuat maksiat, nah itu la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada kewajiban untuk taat selama pemimpin itu ngajak kepada yang menyimpang dari agama. Waalaikumsalam. Yang kedua ini Pak Sutia. Pak Sutia ini yang biasanya lenggah di mana ya? Di situ ya. Ini sakit ini. Ya. Jadi mondok di Dr. Nurman 1 hari 1 malam. Akhirnya sudah agak mendingan, kemarin sore diizinkan untuk pulang jam 4 sore itu. Terus kita beramai-ramai dengan beberapa teman, 3 mobil ke sana, ya sampai di rumahnya sempat agak ngedrop juga. Ya. Jadi kemarin kami tinggal itu memang agak ngedrop, yang tadinya sudah mendingan gitu. Ya. Ya kita doakan, Allahumma asfihi, Allahumma asfihi, Allahumma asfihi. Semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah memberikan kesembuhan. Yeah. Dari kejadian-kejadian ini berarti kita bisa mengambil satu pelajaran. Betul firman Allah itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan siapa saja itu yang namanya mati itu patut gitu. Tidak pernah kok mati kok tidak patut, itu tidak pernah. Ya. Hanya persoalannya sekarang ini yang jadi PR kita ini siap enggak gitu. Nek ditanya secara pribadi masing-masing, saya yakin nurung nek siap mati itu. Alasannya rono, macam-macam alasannya. Utang kurang lunas, utang poso, apa utang itu masih banyak. Pekerjaan-pekerjaan yang harus kita siapkan menghadapi kematian. Ning kenyataan bahwa mati itu ternyata bisa sewaktu-waktu datang. Kalau saat itu hanya 2 hari, dan beliau selama
ya selama mengemban tugas sebagai ustadz itu saya melihat izin itu hanya sekali. Waktu tidak bisa bicara itu, ya karena adanya satu apa nih kok? Ya, gangguan pita suara. Gangguan pita suara akhirnya mondok di rumah sakit Pusat Islam Surakarta. Ya itu. Kalau Ustadz Abdullah dulu itu mondok di rumah sakit itu jadwal ngaji datang loh. Ya, jadi tanpa sepengetahuan penjaga rumah sakit langsung gitu aja. Lah aku bar ngaji balik yang ke ruangan nah gitu. Ustadz almarhum. Jadi lah ini kan perlu kita tiru tuh itu. Ya, jadi ngaji itu merupakan satu apa jenenge? Ya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Apalagi beliau tuh waktu itu ditunggu sekian banyak gitu. Nah, ini satu perjuangan yang kadang-kadang kan nek awake dhewe nonton awake dhewe, kita masing-masing ini lho. Kita baru mumet wis pamit. Itu kan kaya-kaya ki ora. Nggih kan? Nggih, kaya ketok lera tenanan gitu lho, Mas. Mumet masuk angin apa? Ya udah gampang kita tuh meninggalkan satu kewajiban ini. Kalau kita melihat Al-Ustadz itu hari Minggu masih mengajar, hari Jumat sore masih mengajar, Ustadz Sukino itu. Allahumma firlahu warahmu. Jadi tidak pernah absen itu. Itu masih khususi Rebo, khususi Jumat, gelombang malam Minggu, gelombang 7-8 malam Jumat. Nah, terus guru daerah masih ada di pusat itu. Enggak pernah absen. Akad pagi, jadi waktu itu tidak. Ya ora kaya Pak Edi ki angger bar ngaji ngene, ulah aku mana ra nglekar mumet. Jadi kita tuh gampang mumet gitu. Kita ngaji di sini 2 jam, gue pulang ngono kudune wis turu gitu loh. Ya Ustaz tuh masih tunggu tamunya banyak. Ya Allah kalau kita mikir Ustaz itu nggak sampai kita. Iya. Itu masih pertemuan minggu siang. Bicara 4 jam, pertemuan minggu siang masih sampai sore. Ya alhamdulillah, tapi ya sudah sekian puluh tahun. Al-Ustaz itu yang lama 20 tahun, terus tambah ini Al-Ustaz ini 29 tahun. Yeah. Ya ini ibaratnya MTA ini sudah umur 50 tahun. Nah 50 tahun itu tinggal ngitung. 40 tahun itu menjadi kuncinya. Kalau umur 40 tahun itu antara baiknya dan buruknya masih dominan baiknya, itu insya Allah jaminan bahagia. Tapi umur 40 tahun, ini kita loh. Kita ini kena umur 40 tahun kok antara napi ya karo eleke kok jauh eleke. Masih banyak jeleknya. Apalagi udah umur 50 itu sholatnya bolong-bolong, masih sembrono, masih ini, masih itu lah, itu perlu dikoreksi lagi gitu. Maka Bapak Ibu sekalian hormati, jadi soal mati itu sewaktu-waktu, dan kita ini hakikatnya hanya tinggal antri. Nek dipikir anaknya Mas Poniman ini, Allahumma firlah warhamah, itu masih baru SMA. Bunti Mas Poniman. Ini anak putrinya itu SMA kelas 1, SMA MTA. Baru mendaftarkan sudah kelas 1 urung ngerti neng SMA nih gitu loh. Karena Covid ya. Sampai sekarang sampai meninggal. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya sing apik-apik gitu yang mati dhisik gitu. Iya, orang tuh baik-baik itu karena apa? Ya, mungkin sangunya tuh sudah siap itu. Awake dhewe iki yang perlu dipersiapkan. Nggih. Mungkin ada berita yang lain. Ya. Ada Ustaz. Nggih. Ini tadi Mas Didik nelpon izin
karena lagi nungguin anaknya Pak Cipto Oh nggih. yang dirawat di Painan. Nah, terus Mas Surip Mas siapa ya? Mas Ropik istrinya melahirkan. Ya, dapat tamu. Oh, iya. Ya. Mungkin itu yang Kita tadi doakan menghubungi saya. anaknya Mas Cipto itu. Iya, Masih SD itu. Sudah SMP atau SD? SD. Non? Lah ya, Mas Cipto ya. Kita doakan Allah masfihi, Allah masfihi. Anak lanang itu. Ya. Terus ya semoga yang mendapatkan rezeki anak itu mudah-mudahan kita doakan sebagai anak yang soleh atau solihah yang selalu bisa berbakti kepada dua orang tua dan baik dalam agamanya, masyarakatnya dan pada umumnya di negaranya. Ada lagi kabar yang lain? Sehat semuanya ini? Ya, ini tampaknya sehat ini. Kita lanjutkan ini kalau tidak ada yang perlu dibicarakan. Kemarin tuh ada PR loh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Ustadz, mohon diterangkan ayat-ayat di bawah ini. Nah ini baru saya buka. Ya sudah saya buka. Artinya baru kita akan jawab satu persatu. Mungkin kalau sampai sak dapatnya. Iman itu seperti cahaya. Nah, itu dulu. Ini ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ayat. Memang ini terampil ini enggak. Tapi ya memang betul. Di surat Al-Baqarah ayat 257. Tapi jenengan buka dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jelas kan? A'udzubillahi Allahu waliyun. Allah pelindung alladzina orang yang amanu. Ya, jadi Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan dari gelap menuju kepada cahaya yang terang. Jadi kalau orang itu ikut Allah, dia itu ibaratnya seperti gelap menuju terang. Ya, jadi nur cahaya di sini maksudnya apa? Nabi dan Al-Qur'an. Itu maksudnya. Jadi dengan kedatangan Nabi Muhammad membawa wahyu Al-Qur'an itu merupakan cahaya yang tadinya itu gelap, begitu muncul Rasulullah dan Quran dibawa oleh beliau, ini termasuk orang-orang yang mendapat cahaya.
Terus ini terusnya masih ada lagi waladina kafaru, dan orang-orang yang kafir auliya umutagutu yukhrujunahum minan nuri ila dhulumat. Beda, kalau orang kafir itu pelindungnya adalah setan. Nah, setan itu ya mengajak dari yang terang menuju yang gelap. Karena itu menjadi calon-calon penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Jadi orang tuh kalau mengikuti setan nanti dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Apalagi menjadikan setan sebagai pelindung. Ini. Jadi nur di sini adalah cahaya. Mas nur berarti orang yang mendapat cahaya. Iya kan? Tapi ini yang di Al-Baqarah juga ayat 17-nya. Ini dalam Quran banyak ini. Ini tadi baru 10 ayat. Kalau kita buka lagi banyak sekali. Yang itu yang 17-nya mataluhum kamatsalil ladzis yauqada nara. Al-Baqarah surat kedua ayat 17. Mathaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mathaluhum perumpamaan kamathali seperti aladi yang orang yang istauqadana naro. Jadi ada tafsir kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi Rasulullah itu ada yang mengumpamakan seperti orang yang menyalakan api. Jadi bawa obor gitu loh. Jadi kalau obor di bawah itu yang tadinya gelap-gelap kan tahu, terus terang. Oh ini membahayakan, oh ini letong, oh ini jeglungan. Itu tahu semua karena adanya satu obor penerang. Jadi Rasulullah itu diibaratkan adalah seperti seorang yang membawa penerangan naron, itu seperti membawa penerang, lampu penerang. Nah sekarang lampu penerang itu Bapak Ibu sekalian hormati sudah disampaikan oleh Nabi, sudah disampaikan oleh semuanya kepada umat ini. Lah ada yang mengambil, ada yang tidak. Ada yang mengambil, ada yang tidak. Maka bagi orang yang mengambil itu diumpamakan lagi gitu. Falamma adaat maholahu dhaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Jadi kalau bagi orang yang mengambil penerangan itu dia akan selamat. Nggih, karena ya tahulah namanya ya kayak Pak Edi gitu loh. Yang tadinya kita ini gelap terus tiba-tiba ada lampu penerang. Itu kan jadi jelas gitu loh. Jadi jelas. Begitu lampu sudah terang, terus lampunya dipadamkan. Itu kira-kira padam yang pertama dengan padam yang kedua itu lebih gelap yang mana? Nah, yang kedua. Ini satu pelajaran itu. Kita tadinya belum ngerti Islam. Gambaran yang mudah saja. Belum tahu Islam, ngertine jek leklo jek bergedang ijek begini ijek. Begitu ngaji sudah paham semuanya, wah sudah semua terang dah. Ini yang baik, ini yang buruk, yang halal, udah tahu semua. Nah terus orang ini meninggalkan daripada keterangan Al-Quran. Itu yang gelap yang kedua ini akan lebih berat daripada gelap yang pertama. Nek mboten persoalan jenengan mang melaku. Nggih. Pada malam hari jenengan jalan, nggak usah pakai lampu dulu. Jadi padam jenengan jalan. Itu jalan yang pertama tuh jenengan masih tahu itu. Wah ini ada batu, ada udah masih tahu. Nah begitu lampu dinyalakan biar itu terus lampunya dimatain pet. Wah itu jenengan akan kelihatan tampak lebih gelap. Itu gambaran kehidupan kita manusia itu seperti itu. Makanya orang yang sudah ngerti terus nerjang itu akan lebih gelap dibanding sebelum mengerti. Ya gelap, gelapnya beda.
Maka dalam ayat yang lain dikatakan innalladzina kafaru tsumma amanu tsumma kafaru fasdadu. Ya itu. Jadi yang tadinya itu orang yang kafir jadi iman terus kafir. Kalau sudah seperti ini fasdadu, dia akan lebih tersesat lagi gitu. Yeah. Beda orang yang iman terus kafir terus iman lagi. Nah ini kalau sudah iman yang kedua ini lebih kuat. Itu biasanya orang tuh seperti itu. Makanya nek dulu kita tuh ya Islam, begitu ngaji ngerti aturan, punya tuntunan, tahu tuntunan, lah kita kan semakin tahu semakin cerah gitu loh. Semakin apa yang kita lakukan tuh sesuai dengan aturan. Ya. Maka yang tadinya kita Islam terus kafir terus Islam ngerti tuntunan, lah itu biasanya lebih lebih baik itu maksudnya. Tapi kalau yang tadinya kafir terus menjadi orang yang beriman kafir lagi, wah itu biasanya lebih jelek. Pas dadu kufron dia akan lebih baik lebih tajam kekafirannya. Ini gambaran kehidupan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian hormati, kalau Nabi kita ini sebagai cahaya dan Quran sebagai cahaya, yaitu tinggal kita mengambil atau tidak. Surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 15. A'udzubillahi Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa yakfu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yuhrijuhum minadz-dzulumati ilan nuri bi'idnih bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi kalau ayat 15 tuh kita ambil yang pentingnya sesuai dengan pertanyaan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu, di sini adalah orang-orang ahli kitab karena konteksnya ayat ini kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Jadi ahli kitab itu memang jadi sebetulnya punya kitab tapi kitabnya tuh ada yang dipakai, ada yang tidak. Jadi ada nek cocok ya dinggo, nek ra cocok ora gitu loh maksudnya. Ini kan sampai itu menjadi ada sebagian kaum muslimin ditegur oleh Allah. Jangan sampai kamu itu iman sebagian, kafir sebagian. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 85 itu teguran kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka ini kalau kita kembali pada ayat ini, itu sungguh telah datang padamu ini nurun, cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yang menerangkan. Nah kitab itu fungsinya yahdi bilahu manittaba'a ridwanahu subulaz salam. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Jadi kalau ingin selamat itu tidak usah jauh-jauh, ikuti Al-Qur'an.
Ngerti Al-Quran. Nah, terus yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Quran itu memberikan mengeluarkan manusia dari gelap menuju kepada cahaya yang terang. Ya, nur tadi kan terang. Cahaya yang terang. Ini masih ada lagi. Tapi surat Ar-Ra'd ayat 16. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra qul hal yastawil a'ma wal basar am hal yastawidz zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqun alim khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Kan mirip-mirip kan ini? Ya. Jadi kalau panjenengan perhatikan itu gelap gulita dan cahaya yang terang ini beda apa sama. Tentunya kita nggak usah jawab, pasti beda. Apakah sama antara orang buta dengan orang yang melihat? Ya pasti tidak sama. Maka dengan adanya Quran ini menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya mendapat satu keterangan cahaya yang terang, mendapat cahaya yang terang, sehingga kalau sudah cahaya terang tuh sudah mau apa lagi gitu. Jadi ini ayat yang ditulis sekian banyak ini, kalau penjenengan perhatikan tuh sama, mirip ini. An-Nur ayat 40, Al-Ahzab 43, Az-Zumar 22, Asy-Syura 52, terus apa itu? Surat As-Saffat ayat 8, At-Tolak ayat 11, itu sama. Jadi pada prinsipnya cahaya nur itu maksudnya cahaya atau petunjuk. Maka ya sesuai dengan doa kita kan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, itu kan petunjuk. Jadi orang yang tadinya tidak ngerti aturan Islam, kita doakan semoga mendapat mengerti aturan Islam, sehingga yang gelap itu menjadi terang. Saya rasa itu saja untuk, karena ini masih mirip-mirip saja. Nanti jenengan buka di ayat yang sudah dipelajari ini, ada 10 ayat ini, insya Allah tidak terlalu sulit. Meh podo lah, pengertiannya hampir sama. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita ke brosur ini? Ya, Ustaz. Ada titipan, monggo. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sairun dari Gajah Mati, Pak. Yeah. Ya, ini ada titipan pertanyaan
dari kawan, jadi kawan itu tanya sama saya, mungkin saya belum bisa menjawab, mungkin pada saat ini ada jawaban dari Pak Ustadz mungkin. Nah, pertanyaan ini masalah brosur yang kemarin, yaitu Akhlakul Karimah, tentang mengeluarkan yaitu Akhlakul Karimah, yaitu dalam brosur kemarin, yaitu mengenai bersedekah, Pak Ustadz. Kenapa? Bersedekah kan? Sedekah. Iya. Iya. Jadi di dalam apa itu pertanyaan ini kita tahu bahwasanya harta kita itu lebih baik dikeluarkan ada 3 macam, yaitu 2,5%, kemudian 5%, kemudian 10%. Demikian kalau yang lebih selamat, demikian bagi 3 macam tersebut. Kemudian pertanyaannya Pak Ustadz, harta kita yang dari hasil kerja itu 2,5%, kemudian yang dari pertanian yang ada pengairannya itu 5%, kemudian yang tanpa hujan itu 10%, itu disalurkannya Pak Ustadz. Ya. Disalurkannya apa harus ke 8 asnaf itu atau ke selain dari 8 asnaf itu diperbolehkan Pak Ustadz? Misalnya di apa itu yatim piatu atau di kota amal masjid atau di mana begitu, mungkin boleh apa tidak? Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, kalau harta kita itu sudah kita keluarkan dari sekian persen tadi, apakah harta kita dalam 1 tahun itu nanti setelah kumpul 1 nisab atau sudah bebas, atau sudah bebas dari nisab, atau mungkin masih harus wajib mengeluarkan zakat lagi? Itu yang kedua. Kemudian titipan yang ketiga ini saya juga belum tahu Pak Ustadz, belum saya jawab, yaitu ini mengenai doa kunut, yaitu dia bertanya 4 imam mazhab itu siapa yang tidak memakai doa kunut waktu subuh. Begitu, mohon 3 pertanyaan ini Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan ini ada jawabannya yang lebih terang, nanti bisa kita sampaikan. Mungkin itu pertanyaan saya. Lebih kurangnya saya minta maaf dan terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara tentang zakat, itu istilah di dalam agama, dalam Quran itu innamas shadaqah. Maka surat Tobat ayat 60 itu disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wa masakin, ya kan? Dari 8 asnaf itulah yang menjadi sasaran zakat. Khusus zakat ya harusnya di 8 golongan itu, tidak boleh keluar dari 8 golongan ya. Ini tadi yang pertama. Jadi tidak boleh kalau zakat kok dimasukkan masjid atau kota amal, itu namanya amal. Kota amal itu namanya infak. Yeah. Jadi ada zakat itu, infak itu ada 2, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu namanya zakat, infak sunnah itu bebas. Kalau jadi namanya infak itu yang wajib ya zakat itu. Zakat itu sudah dikeluarkan 2,5% per bulan, taruhlah seperti itu. Ada yang 5%, ada yang 10% tadi, karena mengenai soal pertanian. Kalau sudah dikeluarkan seperti itu ya sudah. Adapun sudah nanti entah setahun mencapai nisab atau tidak, kalau sudah tiap bulan dikeluarkan itu sudah menunaikan kewajiban, tidak perlu lagi adanya satu zakat nisab. Lah yang pakai nisab itu bagi orang-orang yang dari awal itu menunggu sampai mendapatkan nisab baru mengeluarkan. Kalau kita cenderung kepada yang setiap mendapat rezeki dari Allah itu kita keluarkan, sehingga tidak usah menunggu nisab. Kita kan cenderung yang itu.
Ya, soalnya nek nunggu nisab, wingko yo ora sithik itu lho, akeh. Nek duwe emas ngantek 3 gram lah itu baru keluarkan zakatnya. Lah kapan kita mau punya seperti itu gitu. Ya. Ini contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Nabi kita. Ya, Nabi tahu anak kecil yang digendong itu kan membawa emas, pakai emas entah berapa gram wong jenenge bocah atau bayi. Itu Nabi suruh mengeluarkan zakatnya. Tapi alhamdulillah kalau di tempat kita ini memang ya rata-rata cenderung kepada yang setiap Allah berikan rezeki dikeluarkan zakatnya. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, tidak usah menunggu nisab. Ya alhamdulillah. Jadi kesadaran zakat itu di tempat kita sudah alhamdulillah sudah baik. Ya, jadi yang pertanyaan 1 dan 2 insya Allah terjawab sekaligus. Yang ketiga sekarang dari doa kunut itu asalnya kan ada, itu loh. Jadi kita paham dulu doa kunut itu ada dan pernah dilakukan oleh Rasul. Ya, pernah dilakukan oleh Rasul. Lah ini itu tidak termasuk bid'ah karena Nabi menjalankan, itu loh. Jadi bid'ah itu sesuatu yang memang Nabi, para sahabat tidak ada contoh, tidak ada perintah, itu namanya bid'ah. Makanya di MTA ini tidak berani mengatakan kunut itu bid'ah. Nah, berarti kunut itu memang Nabi melaksanakan, ada dalilnya. Lah setelah itu, nah Nabi mendapat teguran sehingga berhenti kunut. Di situ 4 imam itu berbeda pemahaman. Imam Maliki itu kunutnya sebelum rukuk dibaca sir. Jadi membaca surat, membaca Fatihah, membaca surat, habis itu sebelum rukuk doa kunut. Ning doa kunutnya hanya dibaca sir. Jadi orang Allahumma adini bimana dayit, enggak, hanya lirih, baca lirih, sir kok. Terus setelah itu imam, ya, oh kalau Imam Syafi'i sudah jelas, Imam Syafi'i itu membaca kunutnya setelah rukuk dan dibaca jahar. Yeah. Terus Imam Hambali, Ahmad bin Hambal itu sebentar, imam yang paling terakhir itu imam siapa? Yang terakhir, yang muridnya Imam Syafi'i. Oh bukan, berarti Ahmad bin Hambal yang terakhir. Itu kunutnya hanya kunut nazilah. Jadi harian tidak pernah pakai kunut. Kunutnya kalau apabila ada terjadi musibah yang besar itu baru kunut nazilah. Jadi Imam Syafi'i pakai kunut setelah rukuk, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak pakai kunut kecuali kunut nazilah. Nah, ya, jadi masing-masing imam itu mempunyai perbedaan pemahaman tentang kunut. Jadi mengsikapi kunut itu para imam berbeda. Itu loh. Terus ada yang tidak pakai kunut sama sekali. Nggih. Nah, ya Imam Hanafi itu enggak pakai kunut. Ya. Lah baiknya imam-imam dulu itu sekalipun tidak kunut, ada yang kunut itu saling menghormati, tidak ada yang saling menyerang, itu tidak ada. Ye, ngoten ye. Jadi yang beda, makanya para imam tuh ya namanya perbedaan pemahaman. Ya itu begitu. Ya apa-apa. Bisa dipahami mas. Ya, jadi para imam itu berbeda-beda dalam memahami, ya dalam mengsikapi soal kunut.
Lah kita itu madhabnya apa? Madhab itu kan madhaba ilaihi, ya kan? Jadi milih yang mana atau cenderung yang mana? Kembali kemana? Nah, kita kan tidak dikatakan ya kalau Nabi tadinya itu kunut terus ditegur oleh Allah berhenti kunut, ya sudah itu saja dipakai. Ngoten mawon, nggih kan? Lah mazhabnya mazhab apa? Ya monggo jenengan silahkan mau ngarani piye gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan wah MTA ki Wahabi. Wahabi ki opo? Kita nggak ngerti juga gitu loh. Sing ngarani ya orang ngerti, jane Wahabi jane piye gitu loh. Kan itu. Ya nek debat seperti itu wis ra nek enteke. Nggih kan? Ya. Sebetulnya kuncinya tuh jenengan perhatikan itu doa kunut itu isinya seperti apa kan itu. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah berilah petunjuk kepada kami dan apa jenenge? Dan kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu yang satu itu loh, nomor satu itu loh. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, doanya itu bagus itu. Ya Allah, berilah petunjuk pada kami dan kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya paham ora dengan itu gitu loh. Tidak pernah baca Quran. Iya. Ya. Paham nggak dengan isi doa kunut itu? Makanya kalau memahami doa kunut itu dengan paham betul, wah itu insya Allah siapapun yang ngaji Quran, siapapun yang mengambil Quran sebagai petunjuk, itu pasti iya tahu itu loh. Nenek mong pokoknya lah wes pokoknya aku ngene. Jadi kalau perbedaan itu serana ente itu berkembang lagi perbedaan. Zikir setelah sholat itu ada yang jahar, ada yang sir, iya kan? Kalaupun ini ada pemahaman lagi nih. Kalaupun Nabi itu pernah jahar, itu sebatas memberi pelajaran. Itu ada yang sampai seperti itu. Jadi ketika memberikan apa istilahnya ngajari kepada cucunya itu dengan bahasa-bahasa jahar gitu loh, mungkin kepada Ibnu Abbas atau kepada Hasan dan Husain itu dengan bahasa-bahasa yang seru gitu. Tapi setelah orang tuh paham betul, itu dia sudah masing-masing ngerti apa yang menjadi kepentingan dirinya karena udah paham, jadi nggak perlu jahar lagi. Masa jenengan ki ngaji seprono sprene kok zikir jahar terus bar salat. Lah gitu loh. Nah, kecuali nek baru pemula kita belajar, mari kita tuh zikirnya begini. Lah itu kita sudah pelajari. Neng udah pengamalan ya sudah. Kita masing-masing dengan sir itu loh. Contoh yang paling mudah. Jadi ada yang jahar, ada yang sir. Jahar itu dilakukan karena memang Nabi memberikan pendidikan. Setelah sudah paham itu meningkat, sudah masing-masing sudah membaca sir karena memang sudah paham. Namun demikian karena itu ada ikhwan kita, kawan-kawan kita sama muslim itu masih seperti itu, ya monggo gitu loh. Jadi kita nggak merasa paling benar, tidak, monggo. Jadi wasawai dengko berkenangan, oh iya kan? Iya. Jadi ada yang jahar, ada sir, itu memang sudah pantas, sudah biasa. Bon, cukup bisa dipahami Allah alam ini. Ya Allah Maha tahu semuanya nih. Saya Ustaz, Nggih, monggo. ini ada PR penting banget. Nggih. Niki Mbah Tawil menyampaikan PR ini. Tes. Karena saya di Lubuk Sladak itu kan sudah di desa walaupun di belakang. Cuman kadang-kadang ini jadi masalah bagi pribadi saya. Saya kepengen berjamaah itu paling tidak itu 3 waktu, Isya, Maghrib dan Subuh. Nggih. Nah, tapi di sini masalah Isya dan Maghribnya itu bisa terlaksana karena imamnya istilahnya sudah bacanya sudah, bagi saya itu sudah sesuai lah. Yeah. Tapi kalau yang subuh ini
di masjid besar itu kadang-kadang nunggu siapa sebenarnya yang jadi imam itu nggak jelas. Yang yang satu lagi bagus apa namanya orang imam nunggu waktu. Cuman bacaan itu bagi saya itu bagi orang yang awam seperti saya itu masih nggak jelas. Nah ini apa harus kita lakukan sesuai walaupun itu belum jelas Fatihahnya atau lain-lainnya apa kita ikuti atau gimana? Karena saya tanya kepada kiai yang saya percaya di sana, kalau kita itu ikut imam yang belum bacanya belum benar, Mbah, itu niat kita itu keluar dari jamaah artinya munfarid. Nah, tapi saya tanya itu ada apa tokannya tuh dalilnya tuh gimana? Ini akal, Mbah, lah gitu. Ibarat kita itu naik mobil, itu supirnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, kita loncat dari jendela gitu aja. Nah ini kata-kata ini apa kita ada? Saya jadi mentok di situ. Berarti ini hanya akal ibadah akal-akal ya bagi saya nggak cocok gitu loh. Nah ini yang saya tanyakan. Kita harus nunggu dari apa namanya walaupun itu imam nggak jelas Fatihahnya karena di sana itu orang yang apa namanya bobotnya kunut dan Fatihah itu berat kunutnya. Walaupun Fatihahnya itu rapi, rajin dan betul makhrajnya, tapi nggak pakai kunut itu nggak kepake gitu loh. Jadi saya mohon untuk diterangkan ini walaupun itu kiainya itu nggak bener bacanya kita ikuti atau gimana gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat ke masjid itu yang kita kejar apanya? Yang kita kejar jamaahnya. Yang kita kejar tuh nilai jamaah tuh 25 atau 27 kali derajat. Ya, kalaupun di masjid itu kok kebetulan imamnya paseh atau tidak paseh, kunut maupun tidak kunut, itu bukan masalah. Itu loh. Tetap kita kejar itu nilai jamaah. Ya. Jadi jenengan nggak usah kemerungsung. Jadi sekon dalam tuh setiap langkah tuh sudah mendapat nilai jamaah. Ya. Tarhutu ta'yatan wa tarfa'u darajatan. Setiap langkah tuh Allah angkat derajat, menghapus dosa. Setiap langkah itu. Yeah. Wa qadaraha yang khusus min ajrihim syai'an. Datang ke masjid jamaah telat itu ganjarannya utuh. Itu yang kita kejar jamaahnya itu. Nek pamane awake dhewe ngugemi sing golek imam sing napa jenenge? Sing ideal mboten ketemu. Iya. Karena Nabi mengatakan aqra'uhum. Iya kan? Lebih aqra' di antara kamu sekalian. Di samping itu lebih ngerti tentang Quran. Kalau tidak ada lebih ngerti tentang sunnah. Siapa yang hijrahnya lebih dulu, siapa yang lebih tua, wadah, golek wis angel. Makanya kita kejar jamaahnya. Entah siapa yang jadi imam itu kita nggak masalah. Maka MTA tidak mendirikan masjid karena apa? Untuk meramaikan masjid di sekitaran kita. Ya nanti dari situ mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada yang tadinya tuh membaca Fatihahnya belum jelas itu supaya dia mau belajar. Kita doakan. Wah, ini ada ulama membahas tentang Fatihah ini memang luar biasa. Kalau sampai sengaja membaca salah itu mardudatun latubalu, tidak diterima bahkan dinilai dosa. Baca Fatihah itu keliru gitu. Sengaja tapi ini nek tidak sengaja itu masih tergolong ngafun, bisa dimaafkan. Ini nek sengaja mungkin jenengan wis tahu krungu wong sampeyan ceklane YouTube. Ya, saya yakin jenengan sudah hafal. Ya. Itu ada namanya qiraatul sab'ah. Qiraatus sab'ah, qiraah yang tujuh itu sudah terkenal dari sejak ya istilahnya sudah kenal dari dulu. Bahkan Rasulullah sendiri pakai qiraah itu, para sahabat pakai itu, sampai diabadikan di Timur Tengah, bahkan sampai di sini.
Nah, jenengan mungkin masih ingat ini, Mas Edi juga masih ingat mengingatkan saya tuh. Ya, membaca iya kanak butuh tanpa dibaca dengan tasdid, bukan bikin jenengan. Ya, ini jenengan buka kan? Nah, itu. Artinya aduh. Nah, itu artinya sangat jauh. Makanya membaca iya kanak butuh itu iya-nya tuh harus pakai tasdid. Pakai ngati-hatinya itu. Yo. Maka ya itu ada seorang ulama itu sampai ulama yang yang memakai pertama kali tentang iyakatan pas tasdid itu ternyata anu banget itu. Akibatnya sangat luar biasa. Maka kita perlu hati-hati gitu. Ya, makanya perhatikan Bapak Ibu sekalian mati, Al-Fatihah ini betul-betul kita camkan. Kita camkan, kita pelajari. Ya kalau kita sudah ngerti betul, sudah minimal ibda binafsik. Mulai dari diri kita masing-masing. Ora dadi imam ora apa-apa, malah lebih selamat. Lebih selamat. Nilainya tetap mendapat nilai 25 atau 27 derajat, insya Allah aman. Ya, jadi dengan itu pakai kunut ya monggo, tidak ya monggo, kita sudah semuanya tahu. Kalau ada imam pakai kunut kita cukup diam. Walaupun ada ulama mengatakan ya itu imam tuh menjadi panutan, nah imam kunut, melo kunut itu ya monggo, kita nggak nyalahkan kok. Iya. Tapi alhamdulillah kalau kita tuh sudah saling memahami. Jadi sing nganggo kunut yang angkat tangan, yang tidak kunut ya tidak, monggo sudah semuanya jalan. Nah, yang salah tuh yang tidak sholat jamaah, itu sudah pasti salah. Ini nak sholat jamaah tuh wah lah nganggo kunut karo orang tidak ada masalah, karena yang kita kejar tuh yang 25 27 derajat. Ya, jadi ini mudah-mudahan ya sebagai penenang kita, kalaupun mungkin imamnya kelaru, nah kita ngulek imam sing puas kaya kiratus sabungah itu wangel. Iya. Wane maca waduha itu coba baca waduha itu loh. Ayat pertama itu. Alhamdulillah minasyaitonir. Nggih. Wadduha. Nah, wadduha. Yang membaca wadduha ada enggak? Nah, yang paduka. jadi dunia itu panjang. Wadduha. Jadi ketoke mau maca ngono, ning tambah wawu itu tambah artinya beda maknanya. Wah, terus misalnya wah lah imam kuwi maca wadduha, aku tak mulih ae, apa gitu. Wah, udah nilai pahala yang 27 kali lipat sudah didapat gara-gara karena imamnya salah baca, akhirnya kita ulang. Nah, jadi nggak usah seperti itu, udah aman pokoknya. Kita sebagai makmum itu lebih aman. Ye, saya rasa itu saja. Ye, ye. Ya ini buatan menjenengan saja, artinya kita semua gitu loh. Karena rata-rata di tempat kita tuh ya seperti itu gitu loh. Ya, jadi kita ayam-ayam saja. Lah mungkin kalau memang ada yang bisa menasihati, mengajak untuk bisa ya membaca yang fasih, lah itu monggo gitu. Saya diri banget orang itu. Nggih. Saya bilangnya nggak mau. Oh nggih. Ya sudah. Kalau udah tahu pada saya gitu. Oh nggih. Ya alhamdulillah. Dah. Kalau sudah ditegur, sudah ini ya sudah merasa benar ya sudah. Nggih. Monggo. Belakang Ustaz. Nggih, Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mengganjel. Belakangan ini masalah sholat Jumat. Nggih. Di surat Jumat ayat 9 itu menerangkan
hikmahnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Nah, itu yang saya tanyakan Ustadz. Baru belakangan ini saya mikir, kok gimana perempuan sholat Jumat di rumah tanpa khutbah, padahal kalau bapak-bapak itu kan wajib 3 kali nggak menjalankan sholat Jumat itu munafik apa gimana Ustadz tuh? Nah, padahal kalau bapak-bapak Jumatan itu kan ada riwayat para sahabat dulu katanya main kerikil, nah itu nggak sah sholat Jumatnya. Nah, ini yang saya tanyakan, kok ibu saya terutama sholat Jumat di rumah tanpa khutbah, padahal kalau ikut ke masjid kan ibu-ibu ini sunat hukumnya. Ini sepengetahuan saya, sunat hukumnya. Terus pada yang wajib sholat zuhur, itu wajib sholat zuhur. Terus saya kok melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat di rumah tanpa khutbah. Itu gimana Ustadz penjelasan ayat ini tadi yang saya bacakan tadi? Sekian pertanyaan kami, mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wanita itu memang diistimewakan oleh Allah. Jangan buka kan hadis tentang Jumat, tentang wanita Jumat itu. Sekarang kita ayatnya dulu. Di Al-Jum'ah ayat 9, jenengan perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Beriman di sini siapa? Laki-laki dan perempuan. Itu ayatnya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Baru itu. Jadi orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan apabila diseru untuk menunaikan sembahyang Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Dengan dasar ini dan dasar ini, maka baik pria maupun wanita wajib Jumat. Ini ayatnya. Sekarang kita melihat hadisnya, kan ngeten. Kita lihat hadisnya. Memang ada perbedaan pemahaman di antara para ulama ahli hadis, terutama ulama-ulama yang memahami tentang hadis. Satu di antaranya an Tariq Ibn Syihab an Abi Musa an Nabi SAW qala al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Jumat itu wajib bagi setiap muslim fi jama'atin, dengan jamaah. Jadi Jumat itu, sholat Jumat itu wajib bagi seorang muslim dengan berjamaah. Di sini ulama berbeda pemahaman. Perbedaannya di mana? Wajib sholat Jumat, wajib sholat Jumat dan wajib berjamaah. Nah ini. Jadi seorang laki-laki jadi memahami, jadi wajib Jumat dan wajib berjamaah. Terus itu kan hadis lagi illa arba'atan, kecuali 4 golongan. Jadi 4 golongan ini tidak wajib Jumat, juga tidak wajib jamaah. Ini pemahaman ulama. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Hamba sahaya ini mesti batur tukun, budak belian. Jadi budak yang dibeli oleh tuannya, begitu dibeli wes kowe nak ngomah sholat Jumat.
Orang itu yang masjid. Nah, kowe kudu nurut aku. Nah, ya, seperti itu. Dulu namanya perbudakan. Satu, budak. Yang kedua, imra'atun. Yang kedua, wanita. Jadi wanita itu tidak wajib Jumat, tidak wajib jamaah. Ini yang memahami. Satu pemahaman, ya kan? Terus siapa lagi? Ausobiyun, anak, maridun atau orang sakit. Pemahaman pertama, tidak wajib Jum'ah, tidak wajib jamaah. Pemahaman yang kedua, kembali pada ayat bahwa seorang muslim itu wajib Jum'at. Wajib Jum'at. Kalau 4 golongan ini tadi berarti tidak wajib jamaah. Satu, gitu lho. Satu, wanita, orang sakit, budak atau anak. Jadi ini tidak wajib jamaah. Neng dia wajib Jumatan. Ya, mohon sakit dipahami. Apalagi pertanyaan ibu tadi yang belum kesentuh. Ini baru pemahaman satu. Ada lagi hadis. Nah ini hadisnya. Antamim ya dari Nabi SAW kala al-jum'atu wajibatun illa ala imra'atin wa sabiyin au maridin au abdin au musafirin. Ya, dari Nabi beliau bersabda, sholat Jumat itu wajib kecuali bagi wanita. Jadi tadi itu ada yang pertama kan Jumat itu wajib berjamaah. Kalau ini enggak. Di sini wajib Jumat itu jamaahnya tidak ditulis di sini. Kalau wajib Jumat berarti memang sholat itu 2 rakaat kecuali 4, berarti 4 golongan. Satu wanita, 2 anak-anak, orang sakit dan musafir. Itu tidak wajib Jumat. Lah memahami ini kembali kepada sholat duhur. Ngoten lho. Lah MTA mana pemahamannya? Karena itu hadisnya ada semua, tinggal pilih. Kita tidak usah menyalahkan. Yang mau kembali pada duhur monggo, yang mau kembali pada Jumat ya monggo. Ning majelis tafsir Al-Qur'an cenderung kepada yang Jumat. Ngoten cenderung ning tidak menyalahkan bagi yang sholat duhur. Ngoten lho. Cenderung kan boleh milih saja gitu. Dari 2 pilihan tadi kita memilih yang bagi wanita yang ngaji itu kembalinya kepada sholat Jumat gitu loh. Ning tidak menyalahkan orang yang sholat duhur monggo gitu loh. Lah persoalan ibu tadi, lah nek Jumat kan orang mendengarkan khotbah Pak Ustadz. Memang wanita itu diberikan khusus oleh Rasul, kedudukannya khusus. Tanpa khotbah pun wanita itu nilainya sama dengan yang datang kepada masjid untuk mendengarkan khotbah. Loh itu loh. Iya. Jadi nek orang laki-laki tidak datang ke masjid malah sholatnya di rumah, wah itu kan ngoten anu nih. Tapi nek wanita itu di rumah saja dengan sholat di rumah tanpa khutbah itu nilainya pun podo karo yang datang ke masjid mendapatkan nilai jamaah dan mendengarkan khutbah. Memang itulah wanita diberikan oleh Allah khusus. Maka kalau kita niki riyen anu pripun bisa dipahami belum ibu-ibu nih? Jadi hanya tinggal pilih saja, dan ulama tuh berbeda 2 pendapat ini sudah lama gitu loh. Kan sudah lama. Kita tinggal pilih kalau sudah seperti itu. Insya Allah udah bisa dipahami Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas tausiahnya. Allah alam, ya Allah lebih tahu nih. Jadi kalau saya dalam menyampaikan kurang pas ya mohon untuk dimaklumi, dimaafkan gitu loh. Nah, sekarang ini bagi ibu-ibu, nah ini sudah mulai kita sentuh ini. Masih ada waktu 10 menit.
Ada pertanyaan nggak ya kira-kira ini? Ibu-ibu ini. Ini judulnya wanita pergi ke masjid. Sama apa nih tadi? Nah, sama sutro. Mungkin ada pertanyaan. Monggo Mas Adi. Entah saat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih menyinggung tentang sholat Jumat bagi ibu-ibu tadi saat. Ini pernah saya sampaikan bahwasanya saya tuh bukannya didebatin tuh bukan ya Zat. Tapi ini dalam artian saya ya masuk akal gitu kan. Tapi walaupun agama itu tidak dipas-paskan masuk akal, tapi ini masuk akal. Kalau kita cenderung kepada hadis yang mengatakan bahwasanya pengecualian daripada 4 orang tadi itu tuh boleh tidak berjamaah gitu kan Zat. Intinya artinya mereka wajib sholat Jumat dan itu hukumnya wajib. Sementara di sana ada salah satu golongan tadi itu adalah anak-anak. Artinya kalau dalam artian kata wajib, sedangkan anak-anak itu tidak sholat Jumat, di situ anak-anak itu ikut berdosa Zat. Kalau kita ambil kata wajibnya dulu Zat. Ini saya juga masuk akal bagi saya Zat. Karena di sana hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya kan? Berarti kan tidak terkecuali juga anak-anak juga wajib sholat Jumat gitu. Sedangkan kita pahami kalau kita anak-anak itu belum terhitung, itu belum balik kan, batasannya itu balik gitu kan. Sedangkan di sini anak-anak tadi kalau tidak sholat Jumat pun berarti dosa gitu Ustaz. Kalau kita ambil hukumnya kecuali berjamaah Ustaz. Kalau kita ambil hukumnya kecuali tidak berjamaah. Tapi kan wajib sholat Jumat berarti. Nah itu Ustaz, ini memang dulu pernah saya sampaikan, ini saya tuh masuk akal sebenarnya. Tapi ya itu tadi kecenderungan kita untuk memilih salah satu, ya kita harus memilih gitu. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Jadi hukum untuk anak ini kan ada hukum khusus. Ada hukum khusus. Khususnya di mana? Anak-anak yang belum balik itu Nabi mengatakan belum tertulis dosa. Lah kok di sini ditulis? Kok sini Nabi bersabda kan ngono masalahnya? Lah begitulah kira-kira. Jadi Rasulullah tuh jauh-jauh sudah memberikan satu ater-ater ataupun memberikan satu rambu-rambu catatan. Nah, soal menghukum itu tadi ya monggo, tapi Rasulullah dalam hadis lain mengatakan bahwa anak-anak yang belum balik itu belum tertulis dosa, artinya belum dibebani satu kewajiban. Lah apa tidak bertentangan dengan hadis ini? Wong ini tadi ngalakuli muslimin. Wajib bagi setiap muslim kecuali anak-anak, berarti anak-anak itu tidak wajib. Itu hadis yang kedua tadi kan ngono. Tinggal pilih tadi itu, mau pilih yang mana kira-kira? Mungkin bisa masuk dalam kategori yang kedua kalau bagi anak seperti itu. Tapi Nabi jauh-jauh sudah menyampaikan loh, anak-anak itu sudah mendapat perhatian dari Nabi. Tentang sholat Jumat saja Nabi sudah memperhatikan. Padahal Nabi menyampaikan anak itu belum ditulis dosa. Tapi kenapa Nabi kok di sini kok menyampaikan tentang Jumat? Karena perhatian Rasulullah dari anak itu sudah ada pendidikan untuk ke depannya. Itu seperti itu. Makanya kalau penjenengan memperhatikan, penjenengan mungkin baca ya riwayat Ibnu Abbas. Itu yang baru 7 tahun itu ya ikut terus itu 7 tahun. Ning 7 tahunnya orang Arab itu sudah hafal Quran. Lah nek kita kan bukan hafal Quran, pelayan nenek ngarep jamaah anak-anak kita itu loh. Kan gitu anunya. Tapi Nabi udah jauh-jauh memberikan satu rambu-rambu. Anak-anak tuh sampai dimasukkan dalam satu riwayat ini. Artinya apa? Perhatian Rasulullah terhadap anak generasi muda itu sudah lebih diperhatikan dari awal. Itu. Sampai sholat Jumat saja dimasukkan dalam kategori dia wajib Jumat sekalipun jamaahnya tidak wajib, sampai seperti itu.
Itu Nabi yang menyampaikan. Kalau Quran kan secara global. Muslim ya tidak manu ya kan, orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan, anak maupun tidak anak, itu sudah masuk semuanya. Tapi Nabi mempunyai menghukumi khusus tentang anak dan tentang wanita. Allahu a'lam. Monggo. Kalau di Jawa itu rata-rata orang Jumat itu ketinggalan khotbah tapi tidak ada yang nambah. Nggih, nggih. Jadi Iya. artinya sholat Jumat itu tetap 2 rakaat. Iya. Mungkin kalau hitung presentasi di Jawa itu orang nandang itu baru berangkat dari rumah. Iya, iya. Mungkin 50% yang sudah di masjid. Siap. 50% yang tapi tidak ada aku tengok yang dia bilang kembali ke duhur. Tapi kenapa kok dia enggak nambah yang ketinggalan? Misalnya saya ketinggalan 5 menit, misalnya 12 menit. Iya. Tapi kan nambah 1, tapi kita nggak ada yang Enggak ada yang nambah. artinya di sini kita ambil kesimpulan Al-Quran tadi, hai orang-orang yang beriman, Apabila apabila seruan Jumat sudah artinya sholat Jumat itu memang ya 2 rakaat, tapi ya tadi Ya. tadi Pak Ustadz Iya. sampaikan kalau yang mau menjalankan ya silakan, tapi kita umumnya di MTA saya juga menjalankan terakhir Pak Ustadz tentang Jumat itu ada hadisnya, tapi tengok jalan saja Iya. 2 rakaat tidak. Ya. Ya. Nah, kita makanya kalau kita kan cenderung kepada yang 2 rakaat baik pria maupun wanita dengan berjamaah, kecuali 4 golongan tadi, wanita, anak-anak, atau mungkin orang sakit atau budak, itu boleh tidak jamaah. Karena bepergian mungkin hanya seorang diri sholat Jum'ah, ya enggak apa-apa. Yeah. Ya, kalau kita ketinggalan khotbah tidak usah nambah, karena memang kita sholat Jumat. Ya, terima kasih. Ya. Wonten tambahan? Jadi sudah lama ini juga perbedaan pemahaman seperti ini. Jadi bukan hanya cuman bedanya itu ada yang memang tidak Jumat, kembalinya kepada duhur. Ada yang Jumatan di rumah duhur. Ini terlalu soleh istilahnya kan. Jadi wes ikut Jumatan di rumah sholat kapien. Ya, utawa kurang marem. Sebetulnya sudah cukup, sholat Jumat saja cukup. Atau nek memang tidak Jumat, ya sudah kembali pada duhur. Ya. Masih boleh masih ada mungkin ini barangkali singkat aja jawabnya. Ini beberapa orang saya mengunjungi teman-teman tuh, kan kata Pak Ustadz tadi kita mengejar sholat jamaah, tapi kita ke masjid pun di situ sholat asar tuh ya adzan sendiri, qomat sendiri, apa ini sholatnya sendiri. Lah gitu bagaimana Ustadz? Itu aja barangkali singkat aja, udah habis waktunya. Alhamdulillah itu pahalanya ngelumpuk. Iyalah imam sendiri, muadzin sendiri, wes di makmum ya itu. Nah gimana yang kondisinya seperti itu? Itu pahalanya ngumpul, jenengan berdoa di situ. Ini ada pilihan Pak Ustadz. Seperti saya ini kalau yang jaraknya 1 kilo yang dekat lapangan Pak Ustadz sering tuh di sana rame, bisa 10 orang 7 orang. Sementara yang di dekat rumah saya tuh ya kayak gitu, sendirian kayak gitu. Gitu apa harus balik yang jauh sana gitu? Ya monggo, itu tinggal jenengan kira-kira gimana. Kalau kira-kira samping jenengan tadi masjidnya layah ya wala, amut, hidup ya tidak, mati ya ora, mending kita mencari yang hidup. Karena kita menghidupkan masjid itu juga ada nilai pahala. Ya, nek ingin cedakin jenengan itu memang sekarang dengan jenengan keberadaan sampean itu terus ada tambah 1, tambah 2, tambah 3, akhirnya ngerboko, lah itu namanya bagus, berarti ada perkembangan.
Ning nek jenengan udah sekian tahun ya mung itu aja, sing muadzin ya kuwi, imame ya satu. Ya mau napa niku makmume siji ya wis ra nek tambah ya. Padahal bertahun tahun ya empun. Tinggal mawon ngerameke sing nggen masjid besar itu. Oh nggih, ya udah kalau udah Pak. Memang biasane ya maghrib sama isya itu rame, nek subuh sithik itu biasa. Mboten mungkin sampean dhewe. Oh ya alhamdulillah telu itu udah nilainya luar biasa Jan. 27 kali lipat kali 3 orang. Nah, daripada satu tadi kan udah 3 loh. Nah itu Bapak Ibu sekalian hormati, tentunya ya mudah-mudahan doa jenengan itu nanti terkabulkan sehingga ya sekitaran dari masjid itu mendapat hidayah terus ada mau datang ke masjid, karena banyak sebetulnya sekitaran masjid itu yang sholat ning enggan datang ke masjid. Makanya hadis Nabi itu sampai ada yang keras tuh. Sapa nek dia ini kok ora teko yang masjid, bakar saja. Nek diancam wae tenang-tenang saja. Juga pahala kayak apa ya adem ayem gitu loh. Nah, itu sampai Nabi sampai seperti itu. Nggih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mati apa yang kami sampaikan ini ya tidak luput daripada kekurangan kekhilafan saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu tegak dalam beribadah, dan lebih dari itu kita akan berusaha semaksimalnya untuk menjalani hidup kita ini ya untuk menghadapi kematian. Karena boleh jadi mati itu setiap waktu, siapapun antriannya itu kita nggak usah kaget, nggak usah kaget. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.